Bagaimana sejarah iptek? Pada abad ke-20, ilmu pengetahuan berkembang pesat terutama dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi, industri, dan pertanian. Bangsa kolonial datang ke Indonesia. Walaupun iptek telah berkembang di Indonesia, tetapi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara jajahan Asia lainnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat itu hanya untuk kaum bangsawan saja, serta industrialisasi sendiri tidak terjadi di Indonesia. Awal abad ke-19, banyak penemuan penting dalam bidang iptek seperti mesin uap oleh James Watt dan telepon oleh Alexander Graham Bell. Di era globalisasi sekarang, negara yang paling kuat menguasai teknologi informasi akan memiliki pengaruh yang besar dari dunia. Contohnya bagi negara-negara maju sangat berpengaruh dalam segala bidang terhadap negara berkembang. Perkembangan iptek paling mencolok oleh hadirnya komputer. Tahun 1936, seorang pakar matematika Inggris, Alan Turing, menghasilkan ide untuk membuat mesin yang dapat menghitung tanpa bantuan Indonesia. Tahun 1940 dikembangkanlah komputer oleh John van Neumann dengan nama EDVAC, Electronic Digital Variable Automatic Computer. Selain EDVAC, lahir pula ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer, oleh John Mauchly dan John Friedrich Edgar sebagai komputer digital pertama. Selanjutnya, komputer disempurnakan oleh Charles Babbage, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Komputer Dunia. Sejalan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah langsung menunjukkan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dengan membentuk MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. MIPI lalu diubah menjadi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Karena AS telah menggunakan jaringan komputer untuk ilmuwan dan ahli riset pada tahun 1965, pemerintah AS mendirikan APRA, Advanced Project Research and Agency, dan menghasilkan paket switching serta TCP/IP. Heinrich Rudolf Hertz, sang penemu gelombang elektromagnetik yang menjadikan Guglielmo Marconi dapat menciptakan radio serta dikembangkan lebih baik, oleh M. Lee De Forest yang menjadikannya sebagai The Father of Radio. Selanjutnya, John Logie Baird, penemu televisi pertama yang mengembangkan ide bahwa manusia juga bisa mengirim sinyal audio visual. Tahun 1939, di Amerika masyarakatnya sudah bisa menikmati TV. Perkembangan media informasi dan komunikasi di Indonesia. Walaupun sejak masa kolonial, media informasi dan komunikasi telah berkembang di Indonesia seperti pers, radio, dan film. Namun, hal itu hanya untuk propaganda bangsa kolonial saja. Tetapi, jangan khawatir, hal itu bisa dimanfaatkan oleh para tokoh nasionalis untuk lebih semangat memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, pada saat menjelang kemerdekaan, media informasi sangat berperan penting. Hal itu membuat Sultan Syahrir yang termasuk golongan muda mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Maka dengan itu Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya sebelum sekutu datang kembali. Media juga menjadi peran penting untuk menyebarkan berita.
kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan perlu adanya layanan yang efektif dan efisien untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan bangga bangsa lain serta memudahkan akses dan informasi. Maka tahun 1975 Indonesia membuat satelit sendiri yang disebut sebagai sistem komunikasi satelit Palapa, di mana Indonesia adalah negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi. Selanjutnya radio. Setelah kemerdekaan pada tanggal 11 September 1945 berdirilah RRI, Radio Republik Indonesia. Satu-satunya siaran radio yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Baru setelah memasuki Orde Baru tahun 1967, radio swasta radio amatir mulai berkembang sebagai alat pendidikan dan hiburan. Setelah itu televisi. Televisi pertama kali hadir pada tanggal 24 Agustus 1962 bertepatan dengan Asian Games keempat di Jakarta dengan satu stasiun yaitu TVRI. Baru 27 tahun kemudian pada tanggal 24 Agustus 1989 hadirlah berbagai macam stasiun swasta. Transportasi kuno dan transportasi modern. Perkembangan industri dan transportasi di dunia. Transportasi diawali dengan hadirnya berbagai macam kendaraan. Mobil oleh Carlsberg, kapal oleh Robert Fulton, dan pesawat oleh Wright bersaudara. Selain transportasi, berdiri pula perusahaan industri yang mampu menciptakan mesin canggih seperti BMW, Ford, Lamborghini, Toyota, dan lain-lain. Perkembangan industri dan transportasi di Indonesia. Tahun 1960-an, masyarakat masih menggunakan teknologi dari Eropa dan Amerika. Baru pada tahun 1970-an, masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi buatan Jepang. Sejak akhir 1970-an, taraf hidup masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini menyebabkan semakin banyak penduduk yang memiliki mobil dan motor sendiri. Berikut contoh kendaraan yang telah berkembang di Indonesia. Indonesia juga memiliki perusahaan industri sendiri seperti PT KAI, PT PAL, Garuda Indonesia, AirAsia, Batik Air, dan lain-lain. Garis besar perkembangan industri 1870 politik pintu terbuka 1930 substitusi info terbatas demokrasi terpimpin 1961 sampai 1969 dibangun 25 pabrik besar Orde Baru program pembangunan 5 tahun atau pelita. Dalam proses industrialisasi sangat membutuhkan berbagai faktor seperti SDA, SDM, kebijakan ekonomi, dan penguasaan iptek. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah gerakan untuk meningkatkan produksi pangan terutama jenis makanan pokok. Thomas Robert Malthus mengkaji masalah ini. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Organisasi pertama yang mensponsori kegiatan penelitian tanaman pangan adalah Ford and Rockefeller Foundation. Berhasil mengembangkan berbagai bibit unggul dengan usia pendek sehingga dapat panen berkali-kali dalam setahun. Tahap perkembangan revolusi hijau. Tahap 1 tahun 1500 sampai 1800 penyebaran bibit unggul ke seluruh dunia. Tahap 2 tahun 1800 sampai 1940 menggunakan teknik ilmiah. Tahap 3 saat Perang Dunia II, seleksi bibit dan varietas unggul. Tahap 4, gabungan tahap 2 dan 3 digunakan untuk negara berkembang. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara agraris, maka peningkatan dalam bidang pertanian juga sangat penting. Tahun 1979 sampai 1980,
Pemerintah mengeluarkan program intensifikasi khusus atau INSUS untuk dilakukan dalam kegiatan pasca panen dan pemasaran. Hey, selain intensifikasi, ternyata Indonesia juga mencetak sawah baru. Iya benar, terutama di daerah Jawa, Bali, dan NTB. Bahkan luasnya sampai 4,3 juta hektar. Hey, apa sih dampak revolusi hijau di Indonesia? Dampak positifnya, ya munculnya tanaman unggul serta menambah penghasilan masyarakat. Kalau negatifnya, akan ketergantungan dengan zat kimia serta resistensi hama. Manfaat iptek bagi manusia. Dapat membawa kita ke zaman yang lebih maju dan modern. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan luas sehingga dapat mengurangi pengangguran. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi, serta informasi yang diperoleh juga akurat. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Munculnya berbagai macam metode pembelajaran baru sehingga memudahkan pelajar dalam memahami materi-materi pelajaran. Munculnya gaya hidup dan keterampilan kelas menengah yang dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan berpolitik. Dampak penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang lingkungan, dampak positifnya digunakannya bioteknologi untuk merangsang tumbuhnya daun, bunga, dan buah sehingga tumbuh banyak. Dampak negatifnya, tanah dan tumbuhan akan tergantungan zat kimia serta punahnya produk asli. Untuk manusia, dampak positifnya kehidupan masyarakat semakin sejahtera karena semangat kerja keras